Shalom Sobat Komat. Nah, seperti yang kita tahu, Keuskupan Agung Semarang itu punya Ardes baru, Ardes ke-9. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita bahas. Tapi kan nggak seru ya kalau aku sendirian. Jadi hari ini kita punya bintang tamu, Romo kita tercinta, Romo Koco. Halo Romo, Halo Vita, apa kabar? puji Tuhan baik. Vita gimana? Puji Tuhan baik. Nah Romo, di awal kan aku bilang kalau kita punya Ardes baru. Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman secara singkat Ardes baru kita tuh kayak gimana? Baik, ARDAS itu kepanjangannya Arah Dasar. Tahun ini 2026 sampai nanti 2030, Keuskupan kita mencanangkan ARDAS yang ke-9. ARDAS itu secara ringkas dapat kita artikan sebuah pedoman pelayanan berkala yang menjabarkan rencana induk keuskupan kita. Bunyi Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang yang berlaku sejak 2016 sampai 2035 nanti adalah menciptakan peradaban kasih terhadap masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan juga berencana. Maka dari itu, di Ardas kita ini diambil tema seperti yang sudah kamu katakan, menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan juga menyejahterakan. Seperti itu. Oke, Romo. Kadang tuh ketika kita pelayanan, ketika kita melakukan hal-hal yang menurut kita sudah sesuai dengan ajaran Tuhan, tapi kok kita masih ngerasa kayak kosong, nggak bahagia. Mungkin Romo bisa jelasin itu tuh kenapa ya, Mo? Ya, tentu setiap pelayanan, dinamika keberimanan kita adalah suatu proses yang perlu kita usahakan terus-menerus. Kita tidak bisa mengatakan, oh di usia saya yang segini, atau nanti di usia saya ke-40 atau 50, proses itu akan berhenti. Tidak. Dalam keberimanan, proses itu akan terus berlanjut sampai akhir hayat kita, sampai akhir hidup kita. Maka dari itu, kebahagiaan Injili yang berdasarkan kabar sukacita Injil pun juga harus diusahakan terus-menerus secara bersemangat dan juga berkala. Dan ada seorang psikolog dari Amerika, psikolog positif, Martin Seligman, mengatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, seseorang itu perlu memenuhi 4 kriteria atau 4 poin. Yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan material, kemudian emosional, sosial, dan juga spiritual. Nah, mungkin Romo bisa kasih kita contoh konkret nyata di kehidupan untuk 4 poin itu tuh seperti apa, supaya teman-teman juga bisa, oh ternyata tuh seperti ini ya bahagia yang dimaksud. Ya, material seperti kita tahu, kebutuhan jasmani gampangannya bagaimana pangan, sandang, papan kita tercukupi atau terpenuhi. Kita bisa makan setiap hari, kita tahu kita tinggal di mana, dan juga penggunaan pakaian yang bisa berganti-ganti. Itu pertama material. Yang kemudian, yang kedua adalah emosional. Bagaimana afeksi kita atau perasaan kita bersama dengan orang-orang lain dapat terbangun atau terbentuk. Jadi, relasi itu juga berkaitan dengan poin yang ketiga, yakni sosial. Bagaimana kita diundang untuk senantiasa berjumpa dengan orang lain, karena manusia pada akhirnya juga adalah makhluk sosial yang diundang untuk senantiasa memberikan kebaikan, memberikan kegembiraan kepada orang lain. Dan poin yang keempat yang sangat penting juga spiritual. Bagaimana kita untuk bahagia, kita dipanggil untuk senantiasa mengusahakan kedalaman relasi bersama dengan Allah sendiri melalui kegiatan-kegiatan rohani yang bisa kita lakukan, kita usahakan. Entah itu secara bersama, dalam gereja, wilayah, lingkungan, keluarga, ataupun secara pribadi. Nah, Mo, kan tadi kan disebutin bahwa kita harus punya hubungan yang sehat dengan, apa, teman-teman sosial, apa, teman-teman sekitar kita. Nah, bagaimana menciptakan suasana positif itu untuk mencapai bahagia tersebut? Baik, untuk mencapai bahagia sebenarnya kita pun dipanggil untuk bahagia terlebih dahulu. Jadi bahagia itu adalah kalau bisa dikatakan modal awal. Modal awal bagi kita untuk juga membagi kebahagiaan kepada orang lain. Misalnya hari ini saya mengawali hari dengan penuh syukur,
tentu kita bisa berjumpa dengan orang lain dengan penuh kebahagiaan. Kita bisa menjadi person atau orang yang positif vibe. Dengan menjadi pribadi yang menebarkan semangat positif, kita pun juga harapannya bisa menjadi pewarta sukacita, pewarta Injil yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita, gitu. Berarti bahagia yang dimau gereja adalah bahagia yang membahagiakan diri sendiri, orang-orang sekitar, dan juga bertumbuh dalam iman ya Romo. Betul. Mungkin, eee, ada yang mau Romo sampaikan untuk teman-teman, bahagia yang seperti apa? Baik, kita semua yang sudah, hidup sampai saat ini sebenarnya kalau kita mau menyadari lagi, mensyukuri lagi, kita semua pun sudah hidup dalam kebahagiaan. Dalam arti kita bisa bertahan sampai saat ini pasti banyak hal yang telah kita alami dan juga kita diberikan karunia anugerah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kebahagiaan yang dapat semakin kita tumbuhkan, kita kembangkan adalah kebahagiaan yang juga semakin berdampak kepada orang lain karena kita pun sudah diberi kebahagiaan oleh orang lain. Seperti contohnya perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus dalam Yohanes bab 4, juga para murid-murid Yesus yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka-mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami kebahagiaan itu, mau membagikan atau mewartakan sukacita itu kepada orang lain, kepada semakin banyak orang lain. Jadi, apa yang kita sudah alami selama ini, sudah semestinya semakin kita syukuri dan juga kita bagikan, sehingga kebahagiaan itu dapat semakin berdampak kepada sesama, gitu. Wah, keren ya teman-teman. Mungkin untuk poin selanjutnya kita bisa lanjut ke selanjutnya nanti ya. Terima kasih, dadah. Kasih.